Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan dampak dari 2 tahun saya berhenti merokok. Mari kita mulai. Untuk gambaran dengan rekan-rekan yang mungkin belum kenal dengan saya, nama saya Edwin Fernando dan saya merokok mulai dari 2017 pertengahan, sekitar bulan-bulan 10 2017, dimulai dengan 1 batang sehari. Mulai coba-coba kan, 1 batang sehari, 2 batang sehari, 3 batang sehari, sampai akhirnya sekitar 4 bulan saya 1 bungkus sehari. Rokok pertama saya adalah U-Mile. Saat itu U-Mile sebungkusnya masih sekitar 18.000 ya. Dan U-Mile naik, saya ganti lagi ke Class Mile Silver. Dulu masih 14.000 per bungkus, itu 16 batang. Saya ganti lagi ke rokok putih, mesin rokok putih, mesin rokok yang ringan, ke Magnum filter. Dan setelah dipengaruhi oleh lingkungan, di mana lingkungan saya saat itu semuanya merokok yang berat-berat, dan saya akhirnya beralih ke Surya isi 16. Dan di saat itulah sekitar 2018 pertengahan dan 2018 awal sampai pertengahan dan sampai 2020 2023, kalau saya nggak salah, saya itu ada buat video itu pengalaman saya berhenti merokok di video pertama. Itu sekitar 2 tahun lebih sedikit yang lalu saya berhenti merokok, dan dari 2017 pertengahan sampai dengan 2018 awal sampai dengan 2022 akhir saya merokok Surya 16, kadang 2 bungkus sehari, kadang 3 bungkus sehari, kadang sebungkus sehari. Dan rokok itu kadar nikotin, tar, dan kandungan-kandungan zat adiktifnya itu sudah lumayan keras. Dan bagi rekan-rekan yang merokok pasti tahu kalau di kalangan perokok sendiri Surya itu termasuk rokok yang berat. Saya merokok hampir 17, 18, 19, 20, 21, 22, hampir 6 tahun ya. Saya hampir 6 tahun merokok, dan puncak terakhirnya saya habiskan Surya isi 50 batang yang 1 kaleng itu dalam waktu 2 hari rekan-rekan. Berarti sehari saya habis 25 batang, terkadang 30 batang, berarti 2 bungkus lah ya sehari ya. Surya, kadang kretek. Itulah untuk gambaran para rekan-rekan seberapa candunya saya saat itu, yang mana bangun tidur saya pasti cari rokok, sebelum tidur saya merokok, berak saya merokok, diam pun saya merokok, jalan-jalan saya merokok, naik gunung saya merokok, di rumah saya merokok, bahkan di masjid kalau boleh saya merokok. Rokok adalah bagian dari hidup. Itu gambaran untuk rekan-rekan betapa candunya saya saat itu dengan rokok. Ada yang bertanya dengan saya karena mereka kaget saya bisa berhenti merokok dan sampai sekarang tidak lagi merokok dan merubah gaya hidup hampir 360 derajat. Kenapa saya memutuskan untuk berhenti merokok? Alasan pertama kenapa saya berhenti merokok itu sebenarnya bukan karena kesehatan. Jauh sekali. Kesehatan itu alasan nomor 2. Alasan pertama saya berhenti merokok adalah karena saat itu harga rokok mulai mahal. Surya isi 12 yang sebelumnya sebungkus sekitar 19 ribu, sekarang menyentuh harga 24, kalau saya nggak salah 24 sampai 25 ribu sebungkus. Dan itu kan jarang lah ya saya merokok sebungkus sehari, minimalnya 2 bungkus sehari. Itu alasan pertama kenapa saya berhenti merokok, karena harganya mulai mahal. Dan saat itu kebutuhan harian tetap harus dipenuhi. Saya juga adalah uang dikit-dikit kerja sambil-sambilan, namun belum cukup untuk memenuhi gaya hidup rokok. Dan akhirnya dengan semua pertimbangan saya akhirnya memutuskan untuk berhenti. Namun seperti teman-teman dekat saya tahu bahwa saya berhenti itu bukan karena kesehatan, karena fisik saya saat itu masih baik-baik saja meskipun agak obesitas sedikit. Tapi kalau untuk dari segi kesehatan
secara umum masih aman-aman saja. Namun, kesehatan dompet yang tidak aman. Dan itulah alasan utama kenapa saya berhenti merokok, karena uang. Tidak ada uang. Uang mahal. Gaya hidup merokok itu mahal. Sehari minimal 50.000 kalau sekarang. Apalagi kalau social smoker, orang yang masih mementingkan merek daripada rasa. Sampurna sebungkus, ya 2 bungkus sehari mungkin 60.000, 50. Belum lagi makan, belum lagi ini itu, belum lagi jajan. Biasanya kalau merokok pasti butuh tandem, entah itu kacang, minum, kopi, dan lain sebagainya. Dan itu gaya hidup yang menurut saya lumayan mahal ya. Dan saya tidak sanggup karena belum bekerja dan keuangan juga makin menipis. Dan alasan kedua baru ini masuk ke alasan kedua, yaitu saya berhenti karena kesehatan. Tidak bisa dipungkiri, saat itu saya obesitas, di saat itu kapasitas saya untuk tidak sakit itu sangat-sangat kecil. Minimal lah dulu ya, minimal sebulan itu sekali saya sakit. Entah itu flu, batuk, atau sekedar tipes-tipes tipis. Sebulan sekali sakit, dan pagi-pagi, seperti yang perokok pasti alami, adalah pagi-pagi saat mandi itu biasanya batuk dan dahaknya itu putih. Yang ketiga, nafas saya mulai sesak karena memang aslinya saya orang yang kurang aktif, ditambah lagi saya perokok. Dan banyak lagi seperti ya penciuman berkurang, indera perasa berkurang, dan masalah-masalah kesehatan fisik dan mental, yang mana dari segi mental kecanduan dan cemas berlebih dan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh rokok. Dan saat itulah saya memutuskan, karena kesehatan sudah mulai mengkhawatirkan, saya akhirnya memutuskan untuk berhenti merokok. Dan alasan ketiga kenapa saya berhenti merokok, karena saya penasaran dengan performa fisik saya. Saya itu orangnya yang selalu penasaran dengan hal-hal baru, apalagi menyangkut dengan kemampuan diri saya sendiri. Maka dari itu saya penasaran dengan kemampuan fisik saya, sebatas mana saya bisa mempush kemampuan fisik saya. Saya itu penasaran apakah saya mampu lari 10 km, apakah saya mampu lari half marathon, apakah kemampuan paru-paru saya ini hanya sebatas dengan nafas Senin Kemis, apakah saya ditakdirkan ke dunia ini dengan kemampuan paru-paru yang biasa-biasa saja, cenderung rendah. Dan setelah saya baca-baca artikel di internet tentang kesehatan, ternyata merokok itu mengurangi kemampuan kita untuk mencari kapasitas fisik yang sesungguhnya. Misal kalau biasanya kita lari 5 km dalam waktu 40-50 menit lah. Itu kan kalau masih merokok, misal kalau masih merokok. Namun kalau kita berhenti merokok, kemungkinan besar kemampuan kita berlari dan kapasitas paru-paru untuk memompa oksigen dan darah ke seluruh tubuh itu akan, kemampuan jantung dan paru-paru memompa dan memberikan suplai kepada otot dan semua badan kita ini akan lebih meningkat. Dan saya penasaran karena saat itu saya belum mulai lari, masih perokok aktif, tidak terlalu aktif, cenderung sedentary lifestyle. Saya penasaran dengan kemampuan fisik saya ini. Apakah paru-paru saya ini mampu untuk lari dengan cepat, mampu memompa oksigen dengan lebih baik, mampu memenuhi ekspektasi saya terhadap kemampuan fisik yang bisa saya tingkatkan. Itu dia. Kalau saya lihat, banyak sekali yang bertanya kepada saya bagaimana cara untuk berhenti merokok. Ya, kita bisa membaca dan mendengar 1001 cara untuk berhenti merokok. Namun menurut saya rekan-rekan, balik lagi ke niat. Percumalah saya kasih metode 1001 cara untuk berhenti merokok kalau memang dari lubuk hati yang paling dalam kita belum ada kesadaran untuk berhenti merokok. Karena dalam pengalaman saya, berhenti merokok itu tidak bisa dilakukan hanya satu kali. Ada momen-momen yang disebut dengan relapse atau balik lagi ke kebiasaan lama. Saya awal-awalnya berhenti merokok itu 1 minggu dan saya merokok lagi, tapi dengan intensitas dan jumlah yang berkurang. Namun tidak bisa kita berhenti merokok itu 100% langsung mulus pleng. Hari ini berhenti dan sampai mati nggak ngerokok lagi. Itu bisa tapi jarang, dan di pengalaman saya tidak bisa yang
berhenti total. Saya bisanya perlahan. Dan itu harus ada alasan fundamental kenapa kita harus berhenti merokok. Kalau saya sendiri, saya ingin nabung. Saya ini orangnya suka jalan-jalan. Setelah saya perhatikan, kalau saya berhenti merokok dan uang rokok ini saya tabung, maka saya bisa memenuhi keinginan jalan-jalan saya. Keinginan saya untuk beli alat-alat olahraga. Beli games misal. Saya ada alasan tuh kenapa saya harus berhenti merokok. Karena saya ingin nabung, karena ada yang ingin saya beli. Ada juga yang mungkin karena kesehatan. Mungkin paru-parunya sudah mulai berkurang, setiap hari batuk, berdahak tanpa henti. Mungkin ada yang alasannya untuk anak. Mungkin ada yang alasannya, ya karena cuma ingin berhenti aja gitu. Ada yang memang karena pekerjaan. Cari alasan itu, dan kalau kalian sudah tahu alasan untuk berhenti merokok, maka gampang sekali cara berhentinya itu. Tinggal cari aja di Google, cara berhenti merokok, selesai. Tapi kita harus cari dulu apa alasan kita untuk berhenti merokok. Cara berhenti merokok itu simple. Ya berhenti, jangan dibakar lagi dan jangan dihisap, jangan dibeli. Namun, kalau tidak ada alasan yang kuat, alasan fundamental yang kuat untuk kenapa kalian ingin berhenti merokok, itu susah karena ya balik lagi ke niat. Kalau memang nggak ada niat, saya jamin tidak akan pernah berhasil. Cari dulu niat kenapa ingin berhenti merokok, ya. Kalau saya sendiri karena miskin dan saya ingin nabung dan saya ingin jalan-jalan. Karena saya nggak punya uang, makanya saya berhenti merokok. Gitu. Kalau sehari saya bisa menghabiskan 30.000 untuk merokok, uang itu saya sisihkan, saya tabung, saya bisa beli sabu dan ciu. Saya bisa jalan-jalan, saya bisa nabung dan lain sebagainya. Itu dia. Cari alasan dulu kenapa rekan-rekan ingin berhenti merokok. Entah itu kesehatan, keluarga, pekerjaan, atau hanya sekedar ingin tahu gitu. Seperti saya kan, saya penasaran kemampuan fisik saya ini sebatas mana gitu. Sebenarnya saya buat video ini untuk menjawab komentar di video pertama saya, yaitu pengalaman saya berhenti merokok. Rekan-rekan bisa cek video itu. Ada yang bertanya, berikan pengalaman sensasi putus nikotin. Nah, daripada saya hanya buat sensasi pengalaman putus nikotin, mending saya update saja perkembangan saya selama 2 tahun berhenti merokok. Dan inilah beberapa dampak yang saya rasakan setelah 2 tahun lebih saya berhenti merokok. Dari mulai akhir 2023 sampai dengan akhir 2023 kalau saya nggak salah. Ya 2024-2025, ya hampir 2 tahun lah, 2 tahun lebih saya berhenti merokok. Yang pertama, dampak yang saya rasakan setelah berhenti merokok adalah, selama 2 tahun nih, penciuman kembali tajam. Indra perasa dan penciuman ini menurut saya dan pengalaman saya lebih tajam dari biasanya. Karena memang ada itu penjelasan di internet, kalau saya nggak salah di website Halo Dokter, yang menjelaskan kalau keseringan merokok itu menurunkan indera penciuman dan pengecap. Yang dulunya kita bisa menikmati sayuran itu lebih enak, namun karena seringnya merokok dan dari paparan zat nikotin, tar, dan 1001 chemical yang ada di rokok itu akhirnya menurunkan efektivitas dari indera pengecap dan penciuman. Saya mengalaminya sendiri. Rasa bakso, rasa sate, rasa buah-buahan itu lebih enak dari dari saat saya merokok. Gimana ya bilangnya? Pokoknya rasa buah-buahan itu lebih enak saat saya berhenti merokok. Buah semangka itu lebih manis, salak itu lebih manis, apel apalagi, bakso lebih gurih. Karena memang selama ini indera pengecap dan penciuman ini seperti kena nerve, dilemahkan karena kandungan dari rokok yang setiap hari mengkikis kemampuan indera pengecap dan penciuman kita ini. Itu yang saya alami, yaitu penciuman dan indera perasa itu lebih efektif gitu, lebih mantap lah kalau makan dan minum itu. Yang kedua, dampak 2 tahun berhenti merokok adalah nafas saya jadi tidak sesak lagi. Ya mungkin dulu karena faktor obesitas ya, tapi yang saya alami memang nafas lebih tidak sesak dan bangun pagi-pagi itu lebih enak gitu. Karena selama ini
saya sering memperhatikan cara saya bernafas. Kalau saya merokok, itu saya sering mengi. Atau kalau, ini saya contohkan ini ya. Seperti itu. Kalau saya merokok. Sebelum tidur, bangun tidur, setelah merokok itu pasti nafas saya itu ada suara kayak itu. Meskipun tidak terlalu kedengaran dengan orang sekitar, namun saya sering perhatikan itu. Pastilah. Itu. Nah, ini akhirnya hilang sudah setelah saya berhenti merokok dan tidak pernah lagi saya mengalami mengi-mengi dan itu tidak pernah lagi, itu aman sentosa. Ya, itulah dia. Dampak kedua, 2 tahun berhenti merokok. Dan dampak ketiga, 2 tahun berhenti merokok adalah pagi-pagi saya tidak batuk berdahak putih lagi. Ini ada penjelasannya, ini saya kasih nanti di sini. Kenapa merokok itu menyebabkan kita bangun pagi-pagi setelah tidur dan saat mandi itu batuk berdahak putih. Intinya karena hidung dan tenggorokan ini kena hantam zat-zat paparan karsinogenik dari rokok itu, akhirnya mengikis sel-sel di hidung dan tenggorokan ini. Akhirnya saat kita berhenti merokok, sel-sel itu melakukan pemulihan dan hasilnya adalah dengan memproduksi dahak yang berlebih, dan itu akan dikeluarkan saat kita bangun tidur di pagi hari. Dan itu sudah berhenti, rekan-rekan. Dahak putih itu berhenti setelah 6-8 bulan setelah saya berhenti merokok. Tapi 1 bulan pertama, 2 bulan, 3 bulan itu masih pagi-pagi itu saya batuk berdahak putih. Namun intensitasnya itu mulai berkurang. Namun seminggu 2 minggu pertama itu sangat-sangat banyak sekali dahak putih. Kalau saya kumpulkan itu setiap pagi itu ada segini lah. Segini, segenggam secumpuk setangan lah pokoknya. Dahak putih yang keluar di pagi-pagi. Dan itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan mulai berkurang, namun masih berdahak, dan setelah 8 bulan hilang total sampai dengan sekarang. Setiap saya bangun pagi nggak ada lagi itu dahak putih. Artinya badan saya mulai sembuh dari dampak paparan rokok. Itu dia. Dahak putih mulai hilang dan sampai sekarang tidak ada lagi. Bangun-bangun tidur dahak putih. No. Bebas. Alasan keempat, dampak keempat berhenti merokok, setelah 2 tahun berhenti merokok adalah performa fisik dan VO2 max saya meningkat drastis. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya itu penasaran dengan kemampuan fisik saya sendiri. Sampai mana saya bisa nge-push fisik saya ini saat berhenti merokok. Dan setelah 2 tahun, lebih 2 tahun, saya berhenti merokok, dan sekitar 4 bulan setelah saya berhenti merokok itu saya mulai belajar lari. Dan 2 tahun lebih saya belajar lari, dan sekarang saya mampu, PR saya terakhir itu 5 km di bawah 30 menit, sekitar 29 menit 30 detik. Berarti saya mampu lari 5 km dengan pace 6. Meskipun heart rate-nya hampir 190, namun itu adalah pencapaian yang sangat-sangat membanggakan bagi saya, orang yang seumur hidup tidak pernah lari. Dan juga rekor terjauh saya lari adalah 17 km, dan saya sering long run pace 7, pace 6, 6.30, pace 6. Saya belum bisa pace di bawah 6, namun 6 besar lah, 6.30, 6.40 itu sering. Pace 7 menit per 1 km. Dan menurut saya, untuk saya yang berat badan masih sekitar 60-65 fluktuatif, dan seumur hidup jarang olahraga dan hampir tidak pernah olahraga, itu adalah pencapaian yang sangat-sangat besar. Mengingat hampir setiap saya lari di Kepahyang ini, di tempat saya lari seminggu itu 4 kali. 2 hari lari, 1 istirahat. 2 hari lari, 1 hari istirahat. Hampir tidak pernah saya lihat orang lari. Berarti kan secara total populasi dikit nih yang lari. Apalagi yang orangnya itu memang seumur hidup tidak atletis, tidak aktif, dan mampu lari 5 km di bawah 30 menit. Dan menurut saya itu pencapaian yang sangat saya banggakan. Untuk diri saya sendiri, karena dunia juga tidak peduli. Namun, menjawab rasa penasaran saya sebatas mana saya mampu nge-push fisik saya ini, dan jawaban itu sudah saya dapatkan. Bahwa saya mampu lari
5 km di bawah 30 menit. Dan saya rasa itu rekor yang lumayan mumpuni ya, terhitung saya mulai lari sekitar 2 tahun belakangan, dan saya belajar otodidak, tidak ada coach, saya hanya mengandalkan master of YouTube. Dan kemampuan otot juga lumayan meningkat, namun saya tidak tahu apa ada korelasi antara berhenti merokok dengan kemampuan push up, pull up, dips, leg raises. Namun lumayan lah, saya bisa sekarang sih paling mentok-mentok 3-4 pull up, namun dulu bisa sampai 12, 13, 15 pull up, dan bisa pull up plus 10 kilo itu bisa 5-6 repetisi. Namun sekarang udah jarang karena saya agak jarang kalistenik. Saya rutinnya lari adalah olahraga utama saya. Rekan-rekan bisa follow saya di Strava, nanti saya taruh linknya di deskripsi, silahkan di follow, nanti saya follow back. Di sana rekan-rekan bisa melihat itu progres lari saya setiap hari. Kadang pace 7, kadang pace 6, kadang 6 besar, kadang 6 kecil. Tapi saya sekarang seringnya nge-spam 5 km setiap hari. Dan itu pertanyaan saya sudah terjawab. Sebatas mana saya mampu nge-push fisik saya kalau saya berhenti merokok. Karena rokok ini jelas-jelas menurut saintifik itu mempengaruhi kemampuan paru-paru dan jantung untuk performa fisik yang lebih meningkat gitu. Dan mantap, terjawab sudah. Dampak kelima, maaf saya bilang alasan terus. Dampak kelima 2 tahun berhenti merokok adalah pikiran lebih jernih. Tentu saja tidak perlu dipertanyakan lagi, banyak jurnal, banyak penelitian, banyak artikel-artikel yang menjelaskan bahwa candu media sosial itu menyebabkan kecemasan sosial, dan berhenti memang menimbulkan nagih. Namun ya 1 tahun terakhir saya memang merasakan anxiety, kecemasan yang berlebihan karena berhenti merokok, namun sekarang sudah mulai berkurang, dan pikiran saya sekarang lebih jernih karena saya berhenti merokok, karena saya tidak perlu lagi memikirkan uang untuk beli rokok, saya tidak perlu lagi memikirkan di tempat-tempat umum saya harus mencari tempat untuk maling-maling merokok dan lain sebagainya. Pikiran saya lebih jernih, jelas itu, no debat. Dan alasan terakhir kenapa saya berhenti merokok, Anda tahu? Karena saya ingin mengamankan dompet saya. Dengan saya berhenti merokok, saya bisa nabung. Saya bisa jalan-jalan. Minimal yang dulu saya itu nggak ada tabungan, sekarang ada tabungan. Hei, tabungan. Kalau saya lagi ingin jalan-jalan, ada tabungan meskipun dikit. Saya bisa beli minyak, di jalan saya bisa beli makan. Aman lah pokoknya jalan-jalan. Saya bisa beli barang. Banyak barang yang akhirnya bisa saya beli setelah saya berhenti merokok. Karena ya, kalau dulu ada uang beli rokok, sekarang ada uang ditabung. Bisa langganan YouTube musik setiap bulan, meskipun simple, bisa beli makan yang lebih enak dari sebelumnya, bisa jalan-jalan, ada tabungan, upgrade HP. Banyak yang bisa saya lakukan dengan berhenti merokok. Rekomendasi, dompet aman. Itulah alasan, satu-satunya alasan kenapa saya ingin berhenti merokok, karena uang tidak ada. Dan mantap, berhenti merokok lumayan. Untuk penutup rekan-rekan, supaya video ini tidak terlalu panjang, intinya kesimpulan dari video ini, marilah berhenti merokok. Mari berhenti dari candu-candu nikotin. Berhentilah menyumbang pajak dari rokok. Berhentilah memberikan pemasukan tetap terhadap taipan pemilik perusahaan rokok. Berhentilah ketergantungan. Cobalah untuk berhenti merokok. Saya jamin rekan-rekan akan merasakan kebebasan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Bagi yang masih berusaha untuk berhenti merokok, lanjutkan. Pasti bisa, tergantung niat. Bagi rekan-rekan yang masih merokok, ya tidak apa-apa juga kalau tidak ingin merokok. Hidup kan masing-masing gitu. Tapi bagi yang tidak merokok, saya sarankan jangan pernah mencoba rokok. Dan cukup untuk video kali ini. Sampai ketemu di konten saya selanjutnya. Terima kasih.